Kita kembali lagi dalam podcast Polri TV. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Tadi itu sudah banyak kita mendengarkan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh tim Satgas Anti Tawuran ini. Rata-rata ini ya pelaku yang kena tindakan secara represif itu, apa hukuman bagi mereka? Bagi kelompok pelaku tawuran ini ada beberapa persangkaan pasal-pasal terkait dengan tindak pidana. Ada yang kami temukan membawa senjata tajam, juga melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang. Ini tentu kami terapkan pasal 170. KUHP ya? 170 KUH pidana. Ya, KUH. Kemudian terhadap kasus-kasus pengerusakan terhadap barang juga ada pasal 406. Ada juga perbuatan melukai orang lain dan dapat diterapkan persangkaan pasal 351 KUHP. Bila ditemukan elemen anasir pidana, provokasi di sana dalam komunikasi medsos, mengajak tawuran, kemudian menghasut dan sebagainya, ini kami juga menerapkan dengan pasal 160. Ya, itu KUH pidana. Ya, itu kan tindakan tegas seperti dalam KUHP ya. Tentunya Satgas ini tidak melulu melakukan tindakan represif. Tentunya ada pendekatan lain, strategi komunikasi dengan lain. Bagaimana dengan termasuk dengan pihak keluarga, sekolah, atau pemerintah? Apakah pendekatan ini efektif yang dilakukan oleh Satgas? Di luar dari pendekatan hukum yang sangat terpaksa menjadi pilihan terakhir, kami di awal dari pola pendekatan terhadap kelompok pelaku maupun individu pelaku tawuran ini, kami juga aktif melibatkan Bapas, ya, Balai Pemasyarakatan, kemudian aktif melibatkan unit PPA, baik di tingkat Pemko Jakarta Utara, juga unit PPA yang banyak personilnya terdiri dari adik-adik Polwan. Kemudian kami juga melibatkan unsur guru, ya, unsur pendidikan. Ada guru bimbingan konseling, ini aktif kami libatkan dalam strategi komunikasi dalam rangka mencari solusi penyelesaian yang terbaik. Sebelum adik-adik yang terlibat jauh dalam aksi tawuran ini mengalami tindakan hukum yang terpaksa kami lakukan. Dan ini Pak Kapolres sudah beberapa kali mengundang unsur pendidikan dari Dinas Pendidikan dan juga dari PPA Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak Wali Kota Jakarta Utara, juga dari guru-guru bimbingan konseling. Ini sudah beberapa kali dilaksanakan rapat koordinasi untuk merumuskan solusi yang terbaik. Berarti ya, selain penegakan hukum. Menjadi pola edukasi yang dilakukan oleh Satgas ya. Jadi cukup efektif ya untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi ya. Oke. Dengan kehadiran teknologi media sosial yang memicu tawuran ini rata-rata karena kemajuan zaman ya. Terus bagaimana Satgas ini bekerja di dunia cyber ini? Untuk cara kerja tim Satgas Anti Tawuran ini di dunia cyber, kami membentuk tim khusus, ya, tim khusus patroli cyber. Ini seluruhnya ada personel unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Utara yang setiap hari melakukan monitoring, analisa, kemudian patroli di dunia cyber untuk memonitor pergerakan aktivitas dari kelompok tawuran yang teridentifikasi dan terungkap dari hasil kegiatan lapangan. Jadi percakapan di media pola percakapan dan lain-lain ini kami evaluasi kemudian dalam rangka menentukan cara bertindak.
cara yang lebih efektif, pendekatan yang lebih efektif, apakah preemptif, preventif, atau penegakan hukum sebagai pilihan terakhir kepada kelompok yang cenderung melakukan aksi tawuran yang berulang. Coba mungkin kasus tawuran pelajar yang dimulai dari percakapan media sosial, terus bagaimana dari Satgas itu bertindak. Wah, ini anak ini mau tawuran, janjian jam sekian. Wah, kita antisipasi gitu. Gimana dari Satgas itu bekerjanya? Selain tim Satgas yang tergabung dalam tim yang dibentuk Bapak Kapolres, kami juga melibatkan tim eksternal. Jadi ada beberapa sukarelawan yang mau membantu tugas Polri bidang Kamtibmas. Ini kami rekrut juga menjadi bagian penting dalam menyelidiki, memonitor, dan memantau aktivitas akun-akun medsos yang cenderung aktif di Instagram terkait dengan provokasi tawuran. Berdasarkan informasi masyarakat inilah kemudian tim juga mengoptimalkan analisa medsos, kemudian mengajak teman-teman dari relawan ini untuk bersama-sama menelusuri di lapangan titik-titik yang sempat ada video live yang dikirim ke akun Instagram misalnya. Nah, tim Satgas dengan cepat merespon informasi dari para relawan ini dan secepatnya bergerak menuju tempat kejadian. Semua dalam rangka mencegah masyarakat menjadi korban meninggal, korban luka, dan korban terdampak kerugian material atas aksi-aksi kejahatan jalanan yang tentu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ya, luar biasa ya kegiatan Satgas anti tawuran ini ya. Tentunya akan memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi warga khususnya di wilayah Metro Jakarta Utara. Apa jaminannya dari Satgas ini terhadap masyarakat? Tentu jaminan Satgas anti tawuran ini adalah mengoptimalkan kehadiran personil dengan beberapa pendekatan. Kehadiran peran fungsi preemptif melalui program Bapak Kapolres Sadar tadi, Sapa, Dengar, dan Respon, dengan aktifnya program Sadar di setiap RW, bahkan RT, ini tentu akan memberi pesan kehadiran Polri sebagai sosok pelindung pengayom yang senantiasa ada di masyarakat. Pendekatan preventif. Pak Kapolres Jakarta Utara setiap hari-hari dan jam rawan aktif memimpin patroli gabungan operasi kejahatan jalanan melibatkan 3 pilar. Ya, ada unsur TNI, ada unsur pemerintah kota administratif Jakarta Utara, ada unsur terkait dengan Kamtibmas, ada LMK, FKDM, Pokdar Kamtibmas, juga adik-adik dari unsur Karang Taruna. Semua bahu-membahu untuk mengeroyok persoalan tawuran yang tentu sangat meresahkan masyarakat ini. Tentu jaminan ini tidak cukup tanpa kerja keras, keterpaduan, kolaborasi seluruh stakeholder yang merasa memiliki Kamtibmas. Maka saya yakin dan percaya jaminan untuk pencegahan tawuran tidak terulang ini semoga dapat terwujud. Kolaborasi yang kuat, kemudian saling memberikan informasi dan bahu-membahu dalam melakukan tindakan di lapangan sampai dengan melakukan program edukasi, pembinaan terhadap anak sekolah yang putus sekolah dan juga adik-adik yang lain yang tentu terlibat dalam aksi tawuran. Intinya bahwa penegakan hukum yang kami lakukan itu adalah pilihan terakhir. Bila kami menempatkan anak-anak yang terlibat pelaku tawuran ini ke dalam ruang tahanan, kami menganggap itu bukan sebagai hukuman, bukan sebagai pemenjaraan. Tapi kami menganggap ini sebagai langkah untuk memisahkan, mengisolasi anak-anak kita yang butuh bimbingan ini, yang cenderung melakukan tawuran berulang ini, memisahkan mereka dari pengaruh.
ditempatkan di ruangan yang khusus untuk mendapatkan konseling, mendapatkan pembinaan, edukasi, agar tiba saatnya mereka kembali kepada keluarga mereka telah mendapatkan pembimbingan, pembinaan hukum, dan pelajaran yang mahal dari pelanggaran, dari aksi-aksi tawuran yang tentu merugikan diri sendiri juga, merugikan keluarga dan tentu masyarakat yang lain. Luar biasa, cukup mengagumkan dari kegiatan Satgas ini. Sukses buat Polres Metro Jakarta Utara. Semoga Satgas anti tawuran ini menjadi contoh bagi Polres yang lain dan tentunya akan menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah. Ya, terakhir ini closing ya, penutup. Jadi dalam upaya operasi Mantap Brata menjelang pemilu tahun 2024 ini Polri menyelenggarakan berbagai kegiatan operasi, baik operasi dalam hal untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Bagaimana sinergitas Polres Metro Jakarta Utara dengan berbagai stakeholder untuk menjaga keamanan ketertiban menjelang pemilu tahun 2024 ini, dan saat ini mungkin sudah berjalan. Menghadapi tahapan pemilu 2023-2024, utamanya tahapan yang juga sangat penting di tahapan kampanye ini, seluruh stakeholder, TNI, Polri, dan elemen masyarakat bahu-membahu untuk menjalankan program yang dijalankan Bapak Kapolres. Bidang preventif, dan penegakan hukum. Kolaborasi seluruh stakeholder terkait ini sangat penting. Komunikasi sangat penting. Tentu kami berharap dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menghindari, jangan sampai mudah terprovokasi. Kita bersama-sama berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita jaga kedamaian, kita jaga keamanan, ketertiban, dan kesejukan agar seluruh rangkaian tahapan pemilu 2023-2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Iya, oke. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Everson, luar biasa kita melaksanakan kegiatan podcast hari ini. Demikian podcast Polri TV. Selamat siang dan salam presisi.